Shalom adik-adik, apa kabar? Apa kabar kalian yang ada di rumah? Ya, yuk kita ibadah ya. Persiapkan hati kita, hati pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, siap ya? Yuk, duduk dulu, kita berdoa. Siap? Ya. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, bila hari ini Engkau izinkan kami semua, walaupun di rumah kami masing-masing beribadah Tuhan. Berkati Tuhan, urapi kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Sertai kami Tuhan, darah Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, siap. Oke, kita memuji nama Tuhan ya. Ya. Begitu mengasihiku.
kalau Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus itu ajaib, dahsyat. Ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Terus apa? Bangkit. Hanya untuk apa? Untuk tebus dosaku dan tebus dosa kalian. Ya? Dan kalian harus percaya itu. Tidak usah khawatir. Ya, seperti apa? Burung pipit. Loh, burung pipit itu kalian pernah lihat burung pipit itu tanam enggak? Oh, burung pipitnya ambil biji terus diambil taruh di tanah gitu. Pernah lihat enggak? Enggak, burung pipit itu malah memakan. Siapa yang menanam? Petani. Kita nyanyi ya sama-sama burung pipit. Siap? Oke, kalian semua yang di rumah berdiri. Oke, siap? Ya. Oke, siap. Burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku. Dikasihi siapa? Ya, bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku. Sekali lagi, burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, sekali lagi burung pipit dikasihi. Ya, sama-sama ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di haleluya diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita nyanyi sekali lagi burung pipit, tapi versinya lain. Oke? Siap? Oke. Yuk, burung pipit lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi apa? Tuhan terima kasih. Sekarang bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Tuhan. Ayo, siapa anak-anaknya Tuhan? Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan terima kasih. Kalian percaya itu? Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Amin. Terlebih aku, anak-anak, terlebih aku, Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Haleluya. Percaya ya itu, walaupun burung pipit yang kecil tidak menanam, tapi tetap hidup makan. Ya, tidak menanam. Siapa yang menanam? Petani. Kita nyanyi sekali lagi. Ya, selanjutnya. Yuk. Topan keras melanda hidupmu,
topan keras melanda hidup, putus asa, letih lesu, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitung, sekali lagi, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya berkat Tuhan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Haleluya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Bila kita letih, lesu, bosan di rumah, gak bisa kemana-mana, mari kita hitung berkatnya Tuhan. Wow, Tuhan sudah mengasihi kita ya. Berkatnya Tuhan itu sungguh besar. Oke? Makanya jangan lupa jalan terus dengan Yesus. Mari kita jalan-jalan dengan Yesus. Jalan serta Yesus. Siap? Jalan serta Yesus? Ya? Gandengan sama Tuhan Yesus. Kalau punya kakak, adik di rumah, digandeng. Jalan serta Yesus. Ya? Siap? Oke, musik. Mana dulu? Yo. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya apa? Setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Sekali lagi, ayo jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus apa? Serta Yesus selamanya. Ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya apa? Setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus sama. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya apa? Setiap hari. Ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus sama. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, apa? Haleluya. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, siapkan kolektenya. Ya, kita persembahan, kita ambil uang kolekte, taruh di kotak masing-masing di rumahnya. Ya, persembahan. Oke? Sudah dimasukkan dalam kotak? Siap? Sudah? Oke. Kita berdoa sama-sama ya untuk persembahan. Saya tunggu. Semua tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih Kau sudah menyertai. Tuhan, berkati kami semua sudah
memberi persembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Ya. Yuk. Boleh duduk, boleh duduk. Oke. Kita memuji nama Tuhan ya. Sungguh besar, kalian percaya? Kita nyanyi sekali ini, lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yang tidak bisa, kita belajar sama-sama. Ya, siap? Kalau memuji nama Tuhan, konsentrasi, fokus. Fokus, ya? Ya.
kami percaya Tuhan, kami pasti Engkau tolong. Dalam kesulitan apapun, Engkau pasti menolong kami. Persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya Tuhanku Yesus Kristus. Roh Kudus urapi kami semua. Darah Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom adik-adik. Masih sehat? Masih semangat? Masih sukacita? Biarpun kita ibadah sekolah minggunya masih online. Kita percaya semuanya sehat, semuanya sukacita, karena Tuhan menyertai kita. Nah, tadi adik-adik kan sudah memuji, sudah bersemangat memuji. Saatnya kita sekarang mendengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya adik-adik? Mari, seperti kita kalau ibadah di sekolah minggu ya. Jadi posisinya seperti saat sekolah minggu. Tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang main-main. Semuanya fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa disiapkan juga Alkitabnya. Ya, sekarang Tante mau cerita dan adik-adik mendengarkan ya. Temanya hari ini Yesus menampakkan diri. Tante Ita mau mengulang cerita minggu lalu. Siapa yang membawakan cerita minggu lalu? Kak Stephen. Ya betul, Kak Stephen. Mengenai kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan. Waktu itu Tuhan Yesus mati dan dikubur. Nah, murid-murid waktu Tuhan Yesus mati, murid-muridnya yang biasanya selalu bersama-sama menjadi sedih. Mereka merasa ditinggal. Mereka sedih, akhirnya mereka lupa sama janji Tuhan kalau Tuhan akan bangkit. Murid-murid pengikut Tuhan Yesus sangat sedih sekali karena Tuhan Yesus mati dan dikubur. Tapi murid-murid Tuhan Yesus masih ingin selalu bersama sama Tuhan Yesus. Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yesus pagi-pagi sekali membawa rempah-rempah. Mereka membawa rempah-rempah, mau memberikan rempah-rempah pada tubuh Yesus yang terbaring di dalam kubur. Mereka berjalan ke kuburan Tuhan Yesus ya. Tapi mereka sangat kaget karena pintu kubur, batu yang besar itu sudah terbuka. Mereka kaget, terus akhirnya mereka juga masuk dalam kubur. Dilihat lagi, loh, mayat Tuhan Yesus tidak ada. Loh, apa dicuri? Mereka berpikir, waduh, kalau dicuri berarti orang yang mencuri itu sangat jahat sekali. Tapi tiba-tiba ada dua malaikat yang berpakaian berkilau-kilauan. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka juga diingatkan, loh, dulu Tuhan Yesus kan sudah pernah berkata bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Terus Maria Magdalena bersama teman-temannya ingat kata-kata itu.
mereka jadi, oh iya ya, betul Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelum mati. Jadi mereka yang mula-mula sedih menjadi bergembira. Mereka akhirnya mau bertemu sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain dan mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah hidup dan telah bangkit dan hidup. Nah, itu di sisi murid-murid Tuhan Yesus yang senang Tuhan Yesus telah bangkit, hidup dan bangkit. Tapi ingat gak cerita Kak Stefan yang dulu? Ada yang tidak suka dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka adalah imam-imam kepala. Mereka tidak senang mendengar Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup. Mereka berusaha untuk membuat berita bohong. Kalau sekarang terkenal hoak. Nah, mereka merekayasa bahwa mayat Tuhan Yesus tidak bangkit, tapi dicuri oleh muridnya. Adik-adik percaya cerita yang mana? Cerita yang pertama atau yang kedua? Sama dengan Tante Ita. Percaya sama cerita yang pertama, bahwa Tuhan Yesus hidup dan bangkit. Cerita bohong imam-imam kepala ini tidak bisa bertahan lama karena memang kebangkitan Tuhan Yesus memang nyata. Sekarang disambung dengan cerita yang kedua ya, penampakan Tuhan Yesus yang kedua. Adik-adik pernah dengar nggak cerita Kleopas sama temannya? Nah, itu ceritanya ada di Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Itu adik-adik nanti bisa baca di Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Adik-adik, berita tentang Yesus bangkit dan ditemukan kubur kosong tersebar di segala penjuru sampai ke telinga murid-murid Tuhan Yesus juga. Mereka saat itu sangat sedih dan ketakutan karena selama ini Tuhan Yesus bersama mereka, menjadi guru mereka, tapi sekarang tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah mati, disalib, bahkan kuburnya kosong. Pada suatu hari dua murid Tuhan Yesus, yaitu Kleopas dan temannya. Tapi ini bukan termasuk 12 murid Tuhan Yesus ya. Kleopas ini melakukan perjalanan ke Emmaus, dia mau pulang. Dalam perjalanan pulang ke Emmaus, mereka berjalan kaki. Mereka berjalan kaki, kira-kira jaraknya Yerusalem sama Emmaus itu 7 mil, kira-kira kalau kilometer sekarang itu 10 kilometer. Jauh enggak adik-adik? Jauh ya. Capek ya kalau jalan kaki, tapi kenyataannya mereka jalan kaki. Mereka dalam perjalanan mereka berjalan kaki itu, mereka ngobrol yang baru saja terjadi di Yerusalem, berita mengenai kematian Tuhan Yesus dan kuburnya yang kosong dengan wajah yang sedih. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri orang ini dan bertanya, apakah yang kalian perbincangkan dalam perjalanan? Mereka, adik-adik tahu nggak? Kira-kira siapa ya yang datang ini? Iya, Tuhan Yesus. Tapi Kleopas dan temannya tidak melihat karena ada sesuatu yang menutup matanya. Apa adik-adik yang menutup matanya kira-kira? Yaitu karena kesedihan, karena kekecewaan. Jadi tidak bisa melihat, tidak bisa fokus pada Tuhan Yesus. Mereka akhirnya berbincang berjalan. Tapi adik-adik, Kleopas dan temannya itu sungguh tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus.
Kemudian Kleopas bertanya kepada orang yang datang tadi, "Loh Tuan, apakah Tuan itu orang asing sehingga tidak tahu berita yang terbaru yang terjadi di sini?" Kata Yesus, "Apa itu?" "Itu loh," katanya Kleopas, "Yesus orang Nazaret yang disalib dan kemudian hari yang ketiga kuburnya ditemukan kosong." Tuhan Yesus menjawab, dia menjelaskan bahwa semua itu sudah ditulis dalam Alkitab, bahwa apa yang dialami oleh Yesus adalah bagian dari rencana Allah. Kemudian Tuhan Yesus ikut berjalan bersama mereka. Mereka berjalan menjadi bertiga. Di dalam perjalanan itu Tuhan menjelaskan isi Alkitab. Tidak terasa akhirnya hari sudah malam. Matahari terbenam jadi gelap sampai mereka ke rumahnya Kleopas. Karena sudah malam, Kleopas mengajak Tuhan Yesus untuk mampir atau singgah ke rumahnya. Tuhan Yesus pertama tidak menjawab, tapi akhirnya terus didesak sama Kleopas untuk singgah di rumahnya karena hari sudah malam, besok bisa dilanjutkan lagi. Akhirnya Tuhan Yesus mau singgah dan masuk ke rumah mereka. Karena hari sudah malam, mereka lapar, mereka mau makan. Mereka berkumpul bersama-sama di sebuah meja makan yang sudah tersedia makanan, roti, dan minuman. Kemudian Tuhan Yesus berdoa, mengucapkan berkat, dan memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba saat itu juga Kleopas matanya terbuka. Tiba-tiba dia mengenali bahwa orang yang tadi berjalan dengan dia adalah Tuhan Yesus. Saat mereka menyadari bahwa itu Tuhan Yesus sudah hilang, lenyap di antara mereka. Dan saat itu juga setelah Tuhan Yesus tidak ada di antara mereka, mereka menyadari, oh iya ya, makanya tadi itu saat di perjalanan, waktu dia menjelaskan isi Alkitab, hati kita kok berkobar-kobar ya, hati kita kok senang ya. Mereka bersemangat karena sangat semangat sekali ingin memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Makanya dia kembali lagi ke Yerusalem untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah hidup dan dia juga sudah bertemu sama Tuhan Yesus. Itu ya tadi pertama pertemuan Tuhan, penampakan Tuhan Yesus yang pertama kepada Maria Magdalena. Kedua kepada Kleopas dan temannya. Saat ini cerita mengenai Tuhan Yesus bertemu dengan ke-11 murid Tuhan Yesus. Tadi itu Maria Magdalena kan sudah menceritakan sama Kleopas dan temannya menceritakan, tapi ke-11 murid Tuhan Yesus ini masih tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk bangkit dari kematian. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka baru menyadari bahwa Tuhan Yesus telah hidup. Adik-adik masih ingat enggak ya? Siapa ya murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau tidak melihat? Masih ingat enggak ceritanya?
Itu adalah Thomas. Ini gambarnya. Ini gambarnya ya. Tuhan Yesus menunjukkan lukanya. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan lukanya. Sudah ya adik-adik. Ceritanya di sini ya bisa dilihat dari gambar ini. Ini Maria Magdalena waktu penampakan sama Tuhan Yesus. Ini waktu Kleopas dan temannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah ini Simon Petrus dan teman-temannya. Setelah Tuhan Yesus meninggal, mereka kehilangan arah. Mereka bingung mau apa ya. Akhirnya mereka saat itu mereka lapar. Terus Petrus bilang, aku mau mencari ikan. Siapa mau ikut? Aku. Akhirnya teman-temannya ikut mencari ikan. Waktu naik perahu mencari ikan, dia menebarkan jala ke samping kiri, tidak dapat ikan. Ke samping kanan juga nggak dapat ikan. Ke depan juga tidak ada ikannya. Belakang juga tidak ada ikannya. Jadi mereka menjala tidak dapat ikan pada malam itu. Sampai hari agak siang. Biasanya ikan kalau banyak ditangkap itu pada malam hari. Biasanya kalau pada pagi hari jarang ya ikan ketangkep. Pada agak siangan di seberang pantai itu terlihat seseorang. Dia bertanya, "Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk?" "Nggak ada." "Coba tebarkan jala di sebelah kanan perahumu." Mereka tidak bertanya atau apa, mereka ngikutin aja langsung. Tapi mustahil ya, masa siang-siang ada ikan, mustahil. Tapi mereka percaya saja. Mereka menebarkan jalannya sebelah kanan. Akhirnya loh, kok jalannya berat ya? Sungguh adik-adik, jalannya berat. Akhirnya diangkat. Dapat ikan banyak sekali. Ikannya jumlahnya 153. Ikannya banyak, tapi jalannya tidak terkoyak. Mereka baru nyadari. Ada temannya Petrus bilang, "Hei, itu Yesus." Begitu tahu itu Yesus, itu Petrus langsung dia terjun ke air, dia langsung menghampiri Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus sudah menyediakan api untuk membakar ikannya. Akhirnya mereka makan bersama-sama. Mereka jadi teringat kembali kepada masa-masa Tuhan Yesus bersama mereka. Jadi hati mereka sangat senang dan bergembira. Itu tadi adalah cerita penampakan Tuhan Yesus setelah mati, hidup, bangkit. Jadi kubur kosong itu menunjukkan bahwa dia hidup. Tuhan Yesus benar-benar hidup. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh hidup dan bangkit. Ia ada bersama-sama kita semua. Ia membuat hati kita terus bersukacita. Ini tadi ceritanya sampai di sini ya, mengenai penampakan Tuhan Yesus. 3 kali ya. Pertama pada Maria Magdalena, kepada Kleopas, dan kepada murid-murid 11 murid Tuhan Yesus. Inti dari cerita hari ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu maha hadir, maha menemani kita, dan maha mengetahui segala kebutuhan kita. Kalau adik-adik tanya, saat kapan ya tante kita ditemani sama Tuhan Yesus? Saat kita bermain, saat kita sedih, maupun kita senang,
Tuhan Yesus menemani kita saat tidur, saat belajar, dan seterusnya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dan hidup, terus tugas kita apa ya? Apa ya yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan sekarang adalah memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang di sekitar kita. Gimana caranya Tante? Gak bisa aku kan pemalu. Aku gak bisa ngomong banyak, sama Tante juga. Tapi bisa. Ayo caranya gimana? Caranya kita harus melakukan firman Allah setiap hari. Loh Tante, melakukan firman Allah setiap hari gimana caranya? Makanya kita harus membaca Alkitab. Nah, di situ kita bisa tahu apa yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita. Terus kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang baik setiap hari. Seperti kata Kak Stephen ya, kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan. Yang dulu jahat menjadi lebih jahat. Jangan. Yang dulu jahat menjadi baik. Yang dulu berkata-kata kasar menjadi tidak suka berkata kasar, tidak suka berbohong, rajin membantu orang tua. Dengan kita berbuat baik setiap hari, itu sama kita sudah memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bisa kan adik-adik? Pasti bisa. Sudah ya ceritanya sampai di sini. Tante mau berdoa untuk firman tadi. Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah mati, hidup, bangkit bagi kami, sehingga kami mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kasih yang sempurna bagi kami. Tolong kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu setiap hari, dan bimbing kami Roh Kudus, untuk kami dapat menjadi anak-anak yang baik sesuai setiap hari, sesuai firman-Mu. Sehingga kehidupan kami memancarkan kasih-Mu bagi semua orang. Dan kami senantiasa rindu untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya sekarang tugas. Tugasnya untuk minggu ini cuma sedikit, yaitu ayat hafalan Yohanes 20 sampai 29b. Ya, nanti adik-adik video dikirim ke guru kelas masing-masing. Nah, selama ini Tante lihat, Tante senang karena adik-adik cepat sekali mengerjakan tugas sekolah minggu dengan sukacita. Nah, ayo tetap semangat ya. Yang belum pernah mengumpulkan, ayo ikut supaya kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan juga dekat sama kita, ya. Sudah ya adik-adik ya. Tadi ayat hafalannya cuma itu aja ya. Oke, mari kita doa untuk doa penutup. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini. Firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Roh Kudus menjamah anak-anak adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini. Berilah mereka tanah hati yang baik Tuhan, sehingga firman-Mu, mereka dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dan menghasilkan buah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sempurna dari Engkau Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah Tuhan
adik-adik sekolah minggu ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka kesehatan, kepandaian dalam sekolahnya Tuhan, sehingga mereka dapat nilai-nilai yang baik. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua murid anak-anak sekolah minggu, oma, opa, biarlah juga Engkau memberkati mereka Tuhan dalam kesehatan dan keuangannya Tuhan, sehingga mereka senantiasa mendorong anak-anak dan cucu-cucunya untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil, dan berkat berlimpah-limpah kami kembalikan untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan doa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kami semua dari minggu yang penuh mukjizat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.